Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Latifaryani dari Prodi Akuntansi NIM 29020500018 Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi persekutuan guna memenuhi tugas UTS pengantar akuntansi 2 dengan dosen pengampu Ibu Desi Aregawati SEAK MSI. Apa itu akuntansi persekutuan? Persekutuan atau partnership adalah suatu penggabungan antara dua orang atau lebih untuk dimiliki secara bersama dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba. Di Indonesia sudah terdapat 3 jenis persekutuan yang diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP, yaitu persekutuan perdata, firma, dan persekutuan terbatas atau CV. Pada prinsipnya, akuntansi untuk persekutuan tidak berbeda dengan akuntansi untuk perusahaan perseorangan maupun akuntansi untuk perseroan terbatas atau PT. Perbedaannya adalah hanya pada modal dan pembagian labanya. Pada persekutuan laba rugi selalu dibagi antara sekutu dengan metode pembagian laba yang telah disepakati. Yang dimaksud dengan pembagian laba di dalam akuntansi adalah pemindahan saldo laba rugi persekutuan ke rekening masing-masing sekutu. Jadi, pembagian laba tidak selalu diikuti dengan pembagian kas atau aktiva yang lain. Pada umumnya, hubungan antar persekutuan dengan para sekutu tertulis di dalam 3 rekening. Yang pertama, rekening modal, kedua rekening prive, dan ketiga rekening utang piutang yang dapat berupa utang kepada sekutu atau piutang kepada sekutu. Berikut alur perjanjian persekutuan. Yang pertama ada persekutuan, kemudian sekutu atau orang-orangnya, lalu menanamkan modal sehingga mendapatkan laba atau keuntungan dan memperoleh gaji, dan yang terakhir ialah pembubaran persekutuan. Pembubaran persekutuan ini biasanya karena sifat atau karakteristik dari persekutuan itu sendiri, yaitu jangka waktunya yang terbatas atau limited life, dan juga bisa terjadi karena faktor-faktor lain. Karakteristik persekutuan. Yang pertama, berusaha bersama-sama atau mutual agensi. Yang kedua, jangka waktunya yang terbatas atau limited life. Persekutuan akan tetap ada selama orang atau badan mengadakan persekutuan masih tetap ada dan masih tetap menghendakinya. Yang ketiga, tanggung jawabnya yang tidak terbatas atau unlimited liability. Tanggung jawab anggota tidak hanya terbatas pada jumlah yang ditanamkan dalam persekutuan. Yang keempat, memiliki suatu bagian atau hak di dalam persekutuan, atau dengan nama lainnya ownership of an interest in a partnership. Yang kelima, pengambilan bagian keuntungan persekutuan. Setiap anggota pasti mendapatkan bagian dari keuntungan persekutuan. Macam-macam bentuk persekutuan. Yang pertama, trading partnership, yaitu persekutuan yang usaha pokoknya adalah pembuatan, pembelian, dan penjualan barang. Yang kedua, non-trading partnership, yaitu persekutuan yang memberikan jasa karena keahliannya, misalnya persekutuan di antara akuntan. Jadi konsultan itu merupakan non-trading partnership. Yang ketiga, general partnership, yaitu persekutuan di mana setiap anggotanya dapat bertindak atas nama perusahaan dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban terhadap kewajiban persekutuan. Setiap anggota disebut sekutu umum. Yang keempat, limited partnership, persekutuan di mana aktivitas dan tanggung jawab anggota dibatasi sampai jumlah tertentu. Setiap anggota disebut sekutu terbatas. Yang kelima, joint stock companies, yaitu persekutuan di mana struktur modalnya berupa saham yang dapat dipindah tangankan. Di sini saya ada sebuah contoh soal tentang persekutuan di mana soal ini sudah pernah dibahas oleh mata kuliah saya pada waktu itu sebelumnya.
Diketahui Tuan Rifki dan Nona Mita sepakat membentuk persekutuan yang diberi nama Civitavi. Pada bulan Maret tahun 2016, Tuan Rifki telah memiliki perusahaan yang diberi nama PORDA. Adapun neraca PORDA per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut. Nah, ini merupakan dalam bentuk ribuan rupiah. Kasnya sejumlah 7.245.000, piutang dagang 5.430.000, CKP atau cadangan kerugian piutang 85.000. Nah, piutang dagang dikurang dengan CKP, hasilnya 5.345.000. Persediaan barang dagang 12.150, perlengkapan kantor 1.235.000, komputer 7.580, akumulasi depresiasi komputer 1.850. Komputer dikurang dengan akumulasi, menghasilkan 5.730. Jadi, jumlahnya itu semua ditambah menghasilkan 31.705.000. Di sebelahnya ada hutang dagang sejumlah 10.230.000, modal 21.475.000. Hasilnya 31.705.000. Oke, sekarang kita masuk ke soal. Tuan Rifki dan Nona Mita sepakat merubah posisi keuangan yang dilaporkan PORDA. Perubahan tersebut adalah sebagai berikut. Yang A, piutang dagang sebesar 1.530 harus dihapus dan CKP ditetapkan 2% dari saldo piutang yang baru. B, persediaan barang dagang dinilai kembali berdasarkan harga pasar sehingga nilainya menjadi 11.850.000. Yang C, nilai pengganti dari komputer adalah 5 juta, sebesar nilai sehatnya. D, Nona Mita bersedia menanamkan modalnya sebesar 25 juta. E, uang kas yang ada seperempatnya diberikan untuk persekutuan yang baru. Yang ditanyakan pertama, buatlah jurnal-jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi pembentukan persekutuan tersebut. Jika persekutuan yang dibentuk melanjutkan pembukuan PORDA. Yang kedua, buatlah neraca persekutuan baru Civitavi per 31 Maret 2017. Mari kita jawab bagian 1 terlebih dahulu. Jurnal-jurnal yang diperlukan dalam mencatat penilaian kembali berbagai macam aktiva PORDA sesuai ketentuan yang disepakati. Kita jawab bagian A. Mencatat piutang dagang baru dan penetapan CKP baru sebesar 2% dari saldo piutang yang baru. Gimana cara menghitung CKP? 2% dikali saldo awal piutang sebesar 5.430 dikurang 1.530 itu dari soalnya, sama dengan 78.000. Nah, itu merupakan saldo CKP baru. Jika sebelumnya terdapat saldo CKP lama sebesar 85.000, maka selisih kurang CKP baru dari yang lama sebesar 85.000 dikurang 78.000. Hasilnya 7.000. Maka jurnalnya adalah cadangan kerugian piutang atau CKP sebesar 7.000, piutang dagangnya 1.530, maka sisanya ialah modal Tuan Rifki sebesar 1.523.000. Yang B, mencatat persediaan barang dagangan yang dinilai kembali berdasarkan harga pasar. Bagaimana cara menghitung soal yang B? Kita lihat saldo awal persediaan barang dagang, yaitu sebesar 12.150.000 dikurang dengan soal yang tadi, nominalnya ialah 11.850.000, hasilnya 300.000. Namanya modal Tuan Rifki dan juga persediaan barang dagangan. Yang C ialah mencatat nilai pengganti dari komputer sebesar nilai sehatnya. Yang pertama kita hitung ialah saldo awal komputer sebesar 7.580 dikurang 5 juta dari nominal soalnya. Hasilnya 2.580.000 di kredit. Yang di debit, akumulasi penyusutan komputer sebesar 1.850 dari saldo awal. Berarti sisanya sebagai modal Tuan Rifki sebesar 730.000.
Yang D. Mencatat setoran modal Nona Mita. Kas sebesar 25 juta, modal sebesar 25 juta. Kenapa 25 juta? Karena Nona Mita menanamkan modalnya. Yang E. Mencatat pengambilan uang kas oleh Tuan Rifki. Karena seperempatnya sudah diberikan ke persekutuan yang baru, maka cara menghitungnya ialah pertama kita lihat dulu saldo awal kas itu berapa. Sebesar 7.245.000 dibagi 4 karena seperempatnya. Sama dengan 1.811.250 rupiah. Kemudian baru dikurang 7.245.000 saldo awal kas dikurang 1.811.250 rupiah. Hasilnya ialah 5.433.750 rupiah. Akunnya modal Tuan Rifki di debit dan kas di kredit. Atau jurnalnya sebagai berikut. Persekutuan yang dibentuk melanjutkan pembukuan PORDA. Yang pertama, kita mencatat investasi Nona Mita, yaitu kas sebesar 25 juta dan modal 25 juta, didapat dari jurnal sebelumnya. Yang kedua, mencatat investasi Tuan Rifki, CKP atau cadangan kerugian piutang sebesar 7.000. Cara perhitungannya ialah 85.000 dikurang 2% dikali 3.900.000. Ini pun cara perhitungannya ada di jurnal sebelumnya. Akumulasi depresiasi komputer sebesar 1.850.000 modal Tuan Rifki. Nah, modal Tuan Rifki ini hasilnya itu dari selisih atau pengurangan. Jadi, teman-teman kalau mau menghitungnya, dia biasanya dihitungnya belakangan karena menghitung yang lain terlebih dahulu. Kemudian ada kas sebesar Rp5.433.750. Cara perhitungannya 7.245.000 saldo awal dikurang Rp1.811.250. Lalu ada piutang dagang, persediaan barang dagang, dan juga komputer. Nominal itu semua didapat dari jurnal sebelumnya. Nah, ketika kita sudah menghitung, sudah mengetahui semuanya, baru kita bisa mengetahui modal Tuan Rifki itu berapa. Di sini kita akan membuat neraca Civitavi per akhir Maret 2017. Yang pertama ada kas sebesar Rp26.811.250. Itu cara perhitungannya ialah 25 juta dikurang 1.811.250 rupiah. Lalu ada piutang dagang sebesar 3.900.000. Gimana cara ngitungnya? Modal awal piutang dikurang dengan jurnal sebelumnya yaitu 1.530, hasilnya 3.900. CKP sebesar 78.000. Modal awal CKP dikurang jurnal sebelumnya. Piutang dagang dengan CKP itu dikurang, hasilnya 3.822.000. Lalu ada persediaan barang dagang, perlengkapan kantor, dan komputer. Nominal itu semua didapat dari modal awal dikurang jurnal-jurnal sebelumnya yang sudah kita hitung tadi. Nah, hasil dari penjumlahannya adalah Rp48.718.250. Lalu di sisi kredit ada hutang dagang. Dari mana nominal hutang dagang itu? Didapat dari modal awal, dimasukkan ke situ. Lalu ada modal Tuan Rifki sebesar Rp13.488.250. Cara menghitungnya ialah modal awal, modal yang tadi di neraca awal, dikurang dengan semua jurnal-jurnal yang ada modal Tuan Rifki-nya. Lalu ada modal Nona Mita, itu didapat dari jurnal sebesar 25 juta. Nah, hasilnya sebesar Rp48.718.250. Sisi kanan dan sisi kiri itu harus balance. Jika tidak balance, berarti teman-teman ada salah dalam perhitungannya. Sekian pemaparan materi tentang akuntansi persekutuan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.